Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dokumen kebutuhan dari sebuah bisnis UMKM. Nah, bisnis yang kami jadikan contoh saat ini adalah bisnis rumah makan Rangkyang Minang. Tim kami terdiri dari 3 orang, yaitu ada Aisyah Aulia, Bintan Zahra, dan saya sendiri Latisha Zahwa. Nah, baik, Rangkyang Minang ini adalah rumah makan Padang yang udah didirikan dari 1992 yang berlokasi di Cilandak KKO. Nah, di Rangkyang Minang sendiri itu omset Rangkyang Minang per hari biasanya 2,5 juta sampai 3 juta per hari. Tapi karena terdampak COVID, jadi omset Rangkyang Minang turun 50% berkisar 1 juta rupiah. Nah, omset ini tuh paling rendah pada tahun 2021. Pernah mencapai angka 200.000 per harinya. Nah, kendalanya adalah Rangkyang Minang hanya melayani pemesanan makanan tuh di tempat atau makan di tempat dan tidak bisa dari aplikasi online atau tidak ada di website-nya. Nah, maka dari itu ini suatu kendala yang dihadapi oleh Rangkyang Minang karena tidak ada channel online-nya. Nah, kita di sini di proyek kita akan membantu UMKM Rangkyang Minang untuk membangun channel online-nya. Nah, tujuan proyek di sini kita ingin membantu Rangkyang Minang untuk menjangkau customer online, lalu membantu Rangkyang Minang untuk mengetahui data-data pelanggan, membantu Rangkyang Minang untuk mempunyai platform online. Nah, di sini kita akan membuat project yang akan ada website jual beli online. Jadi Rangkyang Minang bisa menjual makanan-makanan keringnya lewat website online ini yang akan dijadikan platform pembelian untuk makan siap saji, dan kita akan mengembangkan sosial media dari Rangkyang Minang. Selanjutnya adalah review purpose system, di mana Rangkyang Minang akan melakukan penjualan online menggunakan website dan juga aplikasi seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain sebagainya. Nah, Rangkyang Minang juga akan melakukan promosi secara online, melakukan Instagram Ads maupun Facebook Ads dan berbagai macam iklan lainnya. Kami juga menginovasi penjualan rumah makan Minang menggunakan fitur yang telah disediakan oleh beberapa aplikasi tersebut. Nah, dengan menggunakan promosi di sosial media yang kami akan lakukan secara rutin dan juga menambah metode penjualan secara online ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah penjualan produk yang ada di rumah makan Rangkyang Minang. Nah, dengan ada pemanfaat teknologi tersebut, tentunya akan memudahkan pelanggan untuk dapat memesan produk dari Rangkyang Minang ini, karena sistem aplikasi yang kami gunakan itu sangat mudah. Nah, pelanggan juga nggak perlu jauh-jauh untuk keluar rumah demi mendapatkan produk dari Rangkyang Minang. Nah, ini akan menjadi suatu kemudahan yang dapat dinikmati pelanggan, sehingga pelanggan akan merasa senang dan juga loyal dengan produk-produk yang disediakan oleh Rangkyang Minang. Nah, selain itu, di website Rangkyang Minang juga pelanggan dapat mengakses informasi tentang rumah makan, lalu daftar harga menu, informasi pemesanan. Pelanggan juga dapat melakukan pemesanan secara online dan dapat melakukan pembukingan tempat untuk pengadaan event. Nah, website ini dibangun tentunya untuk memudahkan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan secara online dari rumah makan Rangkyang Minang. Lalu, selanjutnya ada kebutuhan fungsional dari website di Rangkyang Minang. Yaitu ada pertama input barang. Input barang, jadi kita Rangkyang Minang bisa menginput barang ke sistem dan bisa dibeli nanti oleh customer. Nah, yang kedua pembelian barang dari customer. Jadi sistem mencatat barang yang dibeli oleh user dan mencatat segala detail pembelian seperti jumlah pembelian. Nah, lalu ada juga perhitungan jumlah pembelian. Jadi
di sana ada sistem untuk melakukan perhitungan terhadap harga total dari semua harga yang dibeli. Lalu pendaftaran untuk user yang ingin menggunakan fasilitas sistem. Jadi kalau mau membeli, user harus daftar dulu dan login dulu. Untuk mencatat data lengkap dari user individu dan user bisnis untuk keperluan administrasi serta pengiriman barangnya. Nah, yang terakhir ada kustomisasi penawaran untuk user sesuai dengan minat dan kebutuhan user. Jadi, kita mencatat dan merekam minat dan kebutuhan dari user sehingga dapat memberikan penawaran yang tepat pada user. Nah, lalu selanjutnya ini ada kebutuhan non-fungsionalnya. Jadi kita availability parameternya, jadi kita 24 jam non-stop, website-nya akan terus berjalan kecuali ada maintenance. Lalu kegagalan yang ditolerir sekitar 5%. Lalu kita ingin sistem informasinya tuh harus user-friendly. Terus ini berjalan pada platform sistem operasi yang mendukung aplikasi berbasis web. Lalu memorinya minimum 128 MB, responsnya tidak lebih dari 3 detik, menggunakan secure socket layer dengan sertifikasi, terus bisa login, bahasanya bisa menggunakan bahasa Indonesia, lalu di halaman utamanya harus menampilkan logo dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, yang terakhir ada dari kebutuhan ada kebutuhan antarmuka. Nah, di dalam program ini yang kita butuhkan, perangkat kerasnya pastinya harus ada PC atau CPU, lalu ada mouse, keyboard, monitor, dan ini harus terhubung di jaringan network LAN card atau internet. Sedangkan kalau kebutuhan perangkat lunaknya yang harus disediakan berupa web browser seperti Internet Explorer, Mozilla, dan sebagainya. Nah, ini contoh website dari Rangkyang Minang. Jadi kita bisa langsung order di sini dan bisa langsung dikirim ke rumah kita. Nah, kalau biasanya pendapatan Rangkyang Minang hanya dari makan di tempat aja atau pesan dari WhatsApp, melalui website ini pendapatan Rangkyang Minang jadi ada tambahan dari channel online berupa sales dari penjualan makanan siap saji dan transaction fee yang akan di-include-kan ke website Rangkyang Minang. Berikutnya ada Knowledge Management System atau KMS di Rangkyang Minang. Model KMS yang kami gunakan untuk rumah makan Rangkyang Minang ini adalah SECI model, yaitu Socialization, Externalization, Combination, dan Internalization. Ini penjelasannya dari metode tersebut. Yang pertama ada sosialisasi atau socialization, merupakan sebuah konversi pengetahuan dari tasit ke tasit. Pada bagian ini, kami sebagai peneliti rumah makan Rangkyang Minang melakukan pertemuan dengan pihak rumah makan dan mendiskusikannya. Yang kedua ada eksternalisasi atau externalization, merupakan proses pengubahan pengetahuan dari tasit ke eksplisit, di mana kami sebagai peneliti akan menambah pengetahuan baru dengan membuat fitur FAQ dalam sistem website. Fitur ini bertujuan agar pelanggan dapat memberikan kritik, saran, sehingga sehingga pihak rumah makan Rangkyang Minang dapat mengetahui apa saja hal yang menjadi kekurangan yang ada di rumah makan tersebut. Yang ketiga ada kombinasi atau combination, merupakan proses memasukkan menu beserta gambarnya ke dalam website sehingga pelanggan dapat mengetahui bagaimana dan seperti apa makanan yang ingin mereka pesan. Hal ini merupakan sebuah kemajuan dari yang sebelumnya menu hanya berbentuk kertas, kini menu dapat diakses lewat website dan memiliki gambaran secara jelas. Yang terakhir adalah internalisasi atau internalization. Proses ini merupakan proses konversi dari explicit knowledge menjadi tacit knowledge. Sebelum peneliti melakukan pembuatan sistem pemesanan, maka peneliti harus mempelajari terlebih dahulu informasi apa saja yang ada terkait rumah makan Rangkyang Minang dari segi pemesanan. Nah, problem solving yang dapat dilakukan terhadap rumah makan Rangkyang Minang ini ada 4. Yang pertama, membuat sistem pemesanan menu yang berbasis Java agar sistem pemesanan pada rumah makan Rangkyang Minang berjalan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, sistem pemesanan dibuat semudah mungkin dipahami sehingga dapat memberikan informasi yang jelas seputar bahan makanan dan proses pemesanan makanan bagi konsumen. Yang ketiga, website yang kami buat
dilengkapi dengan plugin iReport pada sistem yang berguna untuk pembuatan laporan, sehingga dapat mempermudah dalam menjalankan transaksi jual-beli, pengolahan data, dan pengecekan laporan pemesanan. Yang terakhir, menyediakan fitur FAQ pada website yang dibuat agar pelanggan dapat memberikan kritik, saran, dan pendapat mereka dengan mudah kepada pihak rumah makan Rangkaian Minang. Lanjut. Nah, selanjutnya kita mau bahas e-commerce presence map. Dalam e-commerce presence map ini, kita mengambil 4 presence, ada social media, email, website, dan marketplace. Di sosial media itu, platform yang kita pakai ada Instagram, TikTok, dan Facebook. Aktivitas yang kita lakukan di platform itu, yang pertama ada conversation, branding, exposure, engagement, sharing, sama advice. Lalu ada email, email itu kita pakai internal list sama purchase list. Activity yang kita lakukan di sana tuh ada newsletter, updates, sama sales. Lalu yang ketiga ada website. Di dalam website ini kita pakai platformnya yang tradisional, yang mobile, sama yang tablet. Activity yang kita lakukan di website ini ada 3. Yang pertama search, display apps, dan sales. Lalu yang terakhir ada marketplace. Platform yang kita gunakan itu ada Shopee Food, GoFood, dan GrabFood. Activity yang kita lakukan di marketplace ini ada 3. Yang pertama sales, display, sama service. Lanjut. Nah, lalu presence tadi itu udah ada timeline-nya, ada tahapannya, aktivitas apa, dan standar pencapaiannya. Tahap yang pertama adalah perencanaan awal. Di sana kita melakukan pengenalan dan penetapan visi dari e-commerce presence, serta penentuan anggota-anggota yang akan bergabung di dalam e-commerce presence tersebut. Nah, standar pencapaiannya apa? Standar pencapaiannya adalah visi misi yang ada itu jelas, terus anggotanya lengkap sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan di setiap bagiannya. Yang kedua ada pengembangan website. Di sana ada proses merancang, membangun, dan mengoptimasi website hingga bisa berjalan sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Standar pencapaiannya, website dapat diakses dan dapat melakukan penjualan. Lalu yang ketiga ada pengembangan sosial media, melakukan identifikasi media sosial dan konten yang cocok untuk media promosi. Standar pencapaiannya adanya gambaran konten sosial media di beberapa platform. Lalu yang keempat ada implementasi sosial media, pengembangan pada Instagram, TikTok, dan Facebook. Sosial media yang digunakan berfungsi dengan baik, bisa meningkatkan engagement dan branding dari bisnis ini sendiri. Lalu yang terakhir ada pengembangan marketplace. Di situ kita melakukan identifikasi marketplace apa yang cocok untuk melakukan penjualan dan promosi. Lalu standar pencapaiannya, kita udah mendaftar dan mengembangkan akun pada marketplace yang terkait. Nah, sekarang ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu dapat dilakukan oleh 3 tingkat manajemen. Yang pertama ada manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat bawah. Pada pengambilan keputusan manajemen tingkat atas atau merupakan posisi bagi owner dari rumah makan Rangkaian Minang. Manajemen tingkat ini memiliki keputusan yang bersifat unstruktur, di mana keputusan ini merupakan keputusan yang baru, penting, dan tidak rutin terjadi, dan biasanya tidak ada prosedur yang harus dijalani untuk membuatnya. Contohnya adalah keputusan yang dibuat contoh keputusan yang dibuat di tingkat ini adalah penyetujuan anggaran modal, membuat tujuan jangka panjang, serta keputusan untuk keluar atau masuk dari pasar. Yang kedua ada manajemen tingkat menengah. Pada manajemen tingkat ini biasanya diisi oleh kepala cabang dan struktur inti dari perusahaan. Manajemen tingkat ini dapat membuat keputusan yang semi-struktur. Secara umum mereka dapat membuat keputusan yang terstruktur dan tidak terstruktur tergantung dari tingkatan masalahnya. Contoh keputusan yang dibuat di tingkat ini adalah rencana pengembangan anggaran, rencana pemasaran, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada manajemen tingkat bawah. Manajemen tingkat bawah biasanya merupakan karyawan perusahaan. Pada tingkat ini mereka biasanya sifat keputusan yang dibuat itu lebih terstruktur. Keputusannya bersifat rutin dan berulang, serta dilengkapi dengan prosedur sesuai dengan yang telah disepakati. Contoh keputusan yang dibuat di tingkat ini adalah melengkapi keperluan dapur, lembur, penetapan jam kerja, dan lain-lain. Nah,
Dalam pengambilan keputusan ada 4 tahapan. Yang pertama, intelligence. Pada tahap ini, pembuat keputusan diminta untuk memahami masalah yang terjadi dan bagaimana pengaruhnya masalah tersebut terhadap perusahaan. Yang kedua ada design. Pada tahap ini, pembuat keputusan berusaha menemukan beberapa solusi yang tepat untuk masalah yang terjadi. Yang ketiga ada choice. Pada tahap ini, pembuat keputusan diharapkan dapat memilih solusi mana yang paling cocok dari semua solusi yang ada. Lalu yang terakhir ada implementation. Pada tahap ini pembuat keputusan meninjau kembali apakah solusi yang ditawarkan berjalan dengan lancar atau tidak, dan seberapa jauh pengaruh dari solusi tersebut terhadap penyelesaian masalah yang terjadi. Baik, selanjutnya ada enterprise application. Nah, rangkaian Mina sendiri menggunakan enterprise application untuk kegiatan accounting atau masalah finansial, di mana hal ini berfungsi agar pengelolaan alokas, keluar dan juga masuk dapat dilakukan dengan mudah. Nah, rangkaian Mina menggunakan aplikasi akuntansi yaitu jurnal untuk melakukan pembukuan secara online dengan mudah dan juga rapi. Selain untuk kegiatan accounting, rangkaian Mina juga menggunakan enterprise application untuk membantu kegiatan penjualan atau sales dan juga customer relationship management, di mana aplikasi ini digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan, juga agar dapat menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Dan yang terakhir, rangkaian Mina menggunakan enterprise application untuk kegiatan purchasing, di mana rangkaian Mina akan menggunakan aplikasi yang memudahkan untuk pengadaan barang seperti daftar pemasok, analisis permintaan dan penawaran, resep notes dan pembaruan stok, dan juga lain-lain. Lalu manfaat dari penggunaan enterprise application sendiri di antara yang pertama, pengelolaan bisnis akan menjadi lebih mudah. Lalu yang kedua, produktivitas perusahaan akan bertambah, dan yang ketiga, akan mengefisiensi biaya sehingga keuangan perusahaan dapat terkontrol. Baik, dari kelompok kami seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.